Ya, malaikat, jin, manusia dibangkitkan, akan untuk digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu luasnya luar biasa, ya. Panasnya jangan tanya. Kata Rasulullah, di padang mahsyar itu jarak matahari di atas kepala manusia itu antara mil atau mailain, antara 1 atau 2 mil, 1 atau 2 jengkal saja. Dekat sekali. Dan makanya saking dekatnya matahari itu, ya, ada yang mengatakan 1 atau 2 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil itu kayak hitungan kita 1 mil di dunia ini, yaitu 1,5 kilo. Berarti 1,5 kilo kali 2 berapa itu? 1 atau 2 mil? 3 mil. 3 mil itu kalau 3 kilo lah. 3 kilo dari sini kemana itu? Halo? Dari sini kemana itu 3 kilo? Ada apa ini? Apa rumah sakit Peringadi? Ada 3 kilo. Apa? Aksara 3 kilo. Dari sini Aksara, ibu. Dari sini ke Aksara 3 kilo. Katakanlah 3 kilo. Begitulah jarak matahari di atas kepala manusia. Itu nanti di padang mahsyar. Di dunia ini antara bumi, bukan kepala kita ya, bumi dengan matahari itu ribuan mil. Jauhnya minta ampun, udah kepanasan. Sekarang di Saudi itu, Arab Saudi itu panas. Waktu kami tahun kemarin haji, ya Allah, panasnya minta ampun. Keluar pun udaranya pun panas. Itu ribuan mil aja udah merasakan kepanasan. Gak usah lama-lama, ibu letak aja sendal swallow tuh. Kalau di masjid di sana tanah suci Mekah, ibu letak 5 menit aja. Pakai sendalnya itu menggelipir gini kakinya tadi, saking panasnya. Itu baru dunia. Itu ribuan mil itu. Bagaimana kalau seandainya matahari di atas kepala kita cuma sampai Aksara saja? Gimana kebayang panasnya itu? Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keringat manusia itu di padang mahsyar nanti ada yang mencapai setengah dari telinganya. Dalamnya keringat manusia itu ada yang sampai mencapai setengah telinga. Kalau kita mandi kolam renang, bayangkan kayak kolam renang ini, ya, dalamnya setengah telinga kita, megap-megap itu. Ustaz, kami kan pandai renang. Berapa lama kita tahan renang tuh? Walaupun latihan di sini renang-renang, nanti di sana mandi keringat, gak bisa renang-renang. Kenapa? Karena kita nunggu di padang mahsyar berapa lama? Halo? Bukan 1 tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nunggu di padang mahsyar 70.000 tahun. Kebayang 70.000 tahun? Kayak mana kita mau renang 70.000 tahun? Itu dahsyatnya. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti menimbang, ditimbang amal kita itu nanti. 70.000 tahun nunggu, habis itu baru ditimbang. Ditimbang pun gak langsung. Nunggu antrian. Nunggu kayak ngantri sembako. Satu-satu dulu. Nunggu kita yang satu. Mungkin kalau yang di dini ini ustadz-ustadz dulu lah, ya, dapat sembako atau pimpinan-pimpinan dulu. Gitulah di padang mahsyar tuh akan ditimbang amalnya satu-satu, yang lain nunggu. Baru setelah ditimbang, kalau berat amal baiknya atau amal buruknya lebih berat, dia akan melintasi yang namanya sirat. Melintasi sirat. Oh, jangan tanya halusnya. Sirat itu lebih halus daripada sehelai rambut kita.
Jatuh dari jembatan itu kemana? Naru jahannam, ke neraka jahannam. Nauzubillah. Selamat kita mudah-mudahan dari siratnya Allah. Makanya yang kita bahas tentang akhirat ini. Dan akhirat yang mau kita bahas pertama kali adalah akhirat alam barzakh yang pertama. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bacakan hadis bahwa kata baginda Rasulullah, innal qubura, sesungguhnya kuburan itu adalah rumah akhirat pertama. Kalau baik selamat di alam barzakh, selamat kita di alam barzakh, maka kemudiannya setelah itu akan mudah. Tapi kalau sebaliknya, kalau di alam barzakh sudah disiksa, di alam barzakh sudah diazab, maka ke depannya lebih sulit lagi, lebih dahsyat siksaan tadi itu. Makanya kalau istilahnya ini, kubur ini adalah tolak ukurnya bahagia atau tidaknya nanti kita di akhirat sana. Makanya jangan anggap enteng masalah alam nikmat dengan atau azab kubur ini. Nah, kita mau bahas ini. Kata baginda Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah SAW, ini hadis Bukhari Muslim. Berarti hadisnya sahih ini, ya, sahih, sangat kuat sekali. An Ibni Abbas, dari sahabat Rasulullah yang dari Ibni Abbas, itu masih ada hubungan keluarga dengan baginda Rasulullah SAW. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjalan bi qabraini, ya, berjalan di sebelah, di sampingnya ada dua kuburan. Faqala innahuma, sesungguhnya mereka ini la yu'adzabani, sesungguhnya mereka ini sedang diazab. Ya, ahli kubur ini kata Rasulullah sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi qabri, apa yang menyebabkan mereka diazab ya Rasulullah? Amma ahaduhuma, sesungguhnya di antara mereka itu, kan contoh gini, kita jalan, di samping jalan itu ada dua kuburan. Kata Rasulullah, sesungguhnya ahli kubur ini sedang diazab. Kenapa Rasulullah tahu? Kita kalau mondar mandir kita lewat kuburan, di mana kuburan di sini? Di? Oh, jauh. Jangan soto sana ya. Mondar mandir, kedengaran nggak? Tahu nggak jeritan-jeritan siksaan alam barzakh itu? Tak kelihatan. Ya. Yang tidak mendengar manusia dan jin. Yang mendengar bagaimana keadaan alam barzakh itu para nabi dan para hewan. Hewan-hewan itu mendengar bagaimana jeritan makhluk yang diazab di alam barzakh. Sampai pada riwayat hadis sahih, ketika Rasulullah naik begal, begal itu antara peranakan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai. Itu kalau kawin silang, itu lahirlah yang disebut dengan begal. Tinggi tidak terlalu tinggi, pendek tidak terlalu pendek, sedang-sedang dia. Rasulullah naik begal pada saat itu. Tiba-tiba begal yang ditunggangi Rasulullah, apa namanya, merengkek, apa namanya itu, lasa itu apa lasanya itu? Gelisah dia kok. Gelisah, hampir Rasulullah jatuh, hampir, tapi nggak jadi jatuh, saking lasanya lah begal itu tadi. Kaget tuh sahabat tadi, kenapa ini ya Rasulullah? Rupanya di perjalanan itu, tidak jauh dari perjalanan itu ada sekitar 4 atau 5, 6 kuburan. Lalu Rasulullah tanya tuh, siapa yang tahu siapa ahli kubur ini? Siapa yang tahu siapa penghuni kubur ini? Seorang sahabat nanya, mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, saya tahu. Mereka ini adalah orang-orang musyrik katanya. Apa kata Rasulullah? Andai kalian bisa mendengar apa yang ku dengar, andai kalian bisa mendengar apa yang ku dengar,
pasti kalian akan takut dengan yang namanya azab kubur itu. Mereka sedang diazab, kata Allah. Bayangkan, hewan saja ketakutan dengan bagaimana keadaan ahli kubur yang di dalam hadis tersebut. Dahsyat. Kita nggak dengar, jin juga tak dengar. Kalau kita dengar, takut kita. Nggak ada selera makan, nggak ada selera jalan-jalan, nggak selera kita dunia nih. Kalau kita diperlihatkan Allah, diperdengarkan Allah bagaimana keadaan alam barzakh itu. Itulah kata Rasul, andai kalian bisa mendengar seperti aku dengar, kalian akan takut. Makanya kenapa Ustaz ya kita bagusan didengarin aja biar kita rajin ibadah semuanya. Kan gampang tuh didengarkan Allah. Kan gampang nggak, mudah nggak bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga semua? Halo? Bisa nggak Allah memasukkan kita ke dalam surga semua? Nah, kenapa Allah tidak memasukkan kita semua ke dalam surga? Halo? Bingung kan? Kan enak aja, udahlah masuk surga aja semua, selesai perkara, nggak ada neraka. Lalu kenapa tidak dimasukkan semua? Kenapa ada neraka, ada surga? Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Allah itu memenuhi janjinya sama iblis. Iya. Ketika iblis dilaknat, ketika iblis membangkang, Allah beri dia gelar namanya, dulu nama iblis itu siapa? Azazil. Ketika dia disuruh untuk sujud tak mau, barulah diberi gelar iblis. Iblis itu orang yang tercela, orang yang terlaknat. Iblis itu ablasa iblisu. Iblis itu ketika dijanjikan Allah tempatnya di neraka, apa kata iblis? Iblis bayangkan, iblis minta sama Allah, udahlah tempatnya neraka, sudahlah dilaknat, masih minta sama Allah. Untuk apa? Untuk ditunda azabnya sampai hari kiamat. Dan selama proses penantian itu dia minta sama Allah untuk mau menggoda hamba-hambanya. Allah persilahkan. Ya, dipersilahkan. Karena yang akan selamat dari godaan iblis adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah. Singkat cerita. Jadi ini kita lanjutkan. Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi qabri amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa amma akharu fakana yamshi bin namimah. Kata Rasul SAW, sesungguhnya di antara dua tadi ada dua kubur. Satu disebabkan kenapa dia diazab di alam kubur, di alam barzakh, karena gara-gara tidak cebok atau tak bersih ceboknya. Tentang bol itu pipis, pipis. Berapa banyak orang yang tak cebok, gaya-gaya koboi saja, tembak sana tembak sini. Apalagi mohon maaf, apalagi laki-laki, karena mudah tadi buang pipis tadi itu, tembak sana, nggak cebok, atau ceboknya asal-asalan. Maka inilah penyebab orang yang banyak kena azab kubur, gara-gara tidak bersih ceboknya, gara-gara pipis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ini muliakan Allah, ini kalau pipis ini, buang air kecil nih, kalau nggak ada air, gimana cara bersihinnya? Halo? Kalau kita mau buang air kecil, bukan air kecil aja, buang air besar pun bisa. Kalau kita mau cebok, khusus pada air kecil ya, ataupun buang air besar, kalau ada air ataupun tidak, kalau dalam perjalanan kan agak sulit ini. Kalau ada air sedikit, kalau air banyak oke lah.
Kalau ada airnya cuma sedikit, kita baru buang hajat, mau cebok, mau istinja, istilah bahasa fikihnya, tak ada air atau airnya sedikit, pakai apa istinjanya? Digesek-gesek aja Ustaz. Apa pula? Pakai batu. Repot kali bawa batu tuh. Syarat, benda udah pernah kita bahas juga sebenarnya ini. Benda itu ke fikih lah kita sikit. Boleh pakai benda Ustaz? Boleh. Walaupun ada air kita pakai benda itu boleh? Boleh. Beda istinja dengan tayamum. Kalau tayamum disebabkan tayamum salah satunya apa? Karena ketiadaan air. Tapi kalau cebok atau istinja pakai benda, walaupun ada air sah istinjanya. Tapi syarat bendanya ada 5. Yang pertama bendanya apa? Bendanya padat. Benda padat. Setiap benda padat boleh. Tapi tunggu dulu yang 4 nih. Benda padat. Yang kedua, bendanya itu syaratnya bisa mengangkat najis. Ada benda padat tapi tak bisa mengangkat najis. Contohnya apa? Benda padat dulu contohnya apa? Benda padat batu, kayu, besi, kaca, apa lagi? Tisu, kain, itu kan benda padat. Yang kedua, benda padat itu bisa mengangkat najis. Benda padat yang kita sebutkan tadi ada yang berjatuhan. Contohnya kaca. Kaca tadi kan benda padat tuh. Pertanyaannya, kaca bisa nggak ngangkat najis untuk digunakan cebok istinja? Kenapa nggak bisa? Karena licin. Coba bayangkan kita pakai kaca, apa nggak berselemak tuh najis tuh? Kaca berarti nggak bisa. Kalau batu bisa? Kain? Tisu? Ini yang kedua. Yang ketiga, bendanya suci. Benda suci. Jangan benda najis. Ada benda najis Ustaz, padat ada. Mohon maaf. Kalau kita tinggal di daerah-daerah pedesaan sana, kotoran kebo tuh, kotoran sapi, lama-lama kan kayak tanah dia tuh. Dijadikan atau ya dijadikan udah kering dia, dijadikan untuk istinja. Nggak boleh karena dia najis. Bendanya benda suci. Yang keempat, bendanya itu tidak terhormat. Bendanya tidak terhormat. Ada benda padat bisa ngangkat najis, ya bendanya tak suci, tapi dia terhormat. Contohnya apa? Roti kelapa. Tahu roti kelapa? Itu kan padat itu. Bisa nggak ngangkat najis? Bisa. Suci? Tidak. Tapi dia terhormat. Makanan itu terhormat yang dikonsumsi manusia. Maka makanan tak boleh. Yang kelima, bendanya kering. Bendanya kering dan minimal 3 helai. Itu syarat apabila mau beristinja atau cebok dengan benda selain air. Jadi jangan sampai gak cebok. Kalau memang tak ada air, mohon maaf, kita pipis gak ada air, udah pakai benda yang tadi kita sebutkan. Boleh pakai tisu Ustaz? Boleh. Ambil tisu atau kain atau batu, ya, minimal 3 dan bendanya itu kering. Itu yang pertama. Jadi orang yang banyak kena azab kubur gara-gara tidak bersih atau tidak cebok dalam beristinja dalam baulnya.
Wa ammal akhar, kata Rasulullah, fakana yamsi bin namimah. Ya. Ya, yang namimah itu gosip. Menggosip. Menggosip. Gosip itu apa itu? Menggibah. Menggibahin orang. Menggosipin orang. Yang suka gosip siapa yang suka gibah nih? Jujur. Gak mau, gak laki-laki, gak perempuan suka ini. Iya. Apa? Kupas tuntas. Setajam silet. Ya. Menceritakan aib orang. Menceritakan keburukan orang. Kalau memang betul gimana Ustaz? Kalau betul yang kita ceritakan kejelekan orang, itu namanya ghibah. Tapi kalau nggak betul kita ceritakan, itu namanya fitnah. Orang yang kena azab kubur paling banyak itu adalah orang-orang yang suka menggibahin orang lain, suka menggosipin orang lain. Makanya mulai pagi ini jangan lagi stop, diam. Lebih baik diam daripada iya. Ini bukan masalah itu, ditambah-tambahnya pula yang mendengar. Iya betul ibu, memang ibu itu gini-gini. Gimana Ustaz kalau kita yang mendengar? Kita kan nggak cerita, si kawan itu aja yang cerita, kita cuma dengerin aja. Kira-kira dosanya sama nggak? Sama. Kata Rasulullah, orang yang bercerita yang mendengar, dua-duanya itu CS. Makanya kalau ada kawan kita datang dia ke rumah kita atau gimana, ke ruangan kita, menggibahin orang, nyeritain buruk-buruk orang itu, mohon maaf bu, takut berdosa pula saya. Atau alihkan pembicaraan. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini berkaitan tentang azab kubur. Jadi paling banyak yang merasakan azab kubur itu yang pertama berkaitan tentang istinja atau tentang buang hajatnya tadi. Yang kedua karena suka menghibah. Maka oleh sebab itu kalau orang musyrik jelas, kalau yang kita ceritakan ini kan orang muslim. Kalau orang musyrik gak menghibah ataupun tidak orang tuh, ya, karena dia beda agama bukan Islam, maka mereka pasti diazab, pasti itu. Siapa yang mengingkari adanya azab dan ada nikmat kubur, telah kafirlah dia. Siapa yang mengingkari? Kalau kita ini ada orang muslim yang ingkar sama azab dan nikmat kubur, tak ada itu azab kubur tuh katanya, tak ada itu siksa kubur tuh. Siapa yang mengimani, meyakini tidak ada azab dan tidak ada nikmat kubur, maka dia telah kafir, karena ini berkaitan tentang iman kepada akhirat. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pembahasan kita pagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, nggak ada ya. Inilah enaknya ngaji ini. Gimana Pak? Orang yang meninggal terakhir kali, terus? Besok pula lagi ya? Ya. Ustaz, dia terakhir Ustaz, gimana dia ngapain dirinya, mandiin dirinya kalau dia yang terakhir? Jangan nanti kalau kiamat kita nggak tahu-tahu udah kiamat ini. Iya. Kiamat, kalau sudah kiamat udah mati semuanya. Sehat-sehat. Mohon maaf, kalau sudah kiamat ibu jangan bayangkan, orang yang sedang hamil pun brojol langsung. Sedang baru masih muda hamilnya, brojol langsung mati. Jadi
Kalau orang yang terakhir kali itu besoknya kiamat, nggak nunggu besok dia. Enak kali, besok kiamat ya, udahlah hari ini aja lah tobatnya, selesai masalah. Ini enggak, kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda kiamat pada saat itu manusia sudah lupa sama Allah. Tak ada yang ingat sama Allah. Oh, itu dia. Udah tak ada. Awalnya kan peristiwa ini secara garis besarnya ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Tanda-tanda kiamat itu apa tadi? Salah satunya akan lahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Akan lahir yang namanya Dajjal. Dajjal ini dia siapa yang jumpa Dajjal, makanya mohon maaf ibu bapak, pengikut Dajjal itu orangnya itu termasuk tanda-tanda kiamat itu. Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan pengikut Dajjal paling banyak, mohon maaf ya, paling banyak adalah dari golongan perempuan. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian dengar ada Dajjal keluar, jangan kalian tantang dia, jangan kalian jumpain dia. Apa kata Rasulullah? Ikat istri dan anak-anakmu di rumah. Kenapa? Kalau dia lihat, ikut. Kayak mana cara hipnotisnya Dajjal itu? Karena Dajjal itu ibu, kalau kita nengok hadis tuh, seperti dia bisa menghidupkan yang mati. Kenapa orang banyak beriman sama dia nanti? Kenapa banyak orang yang ngikut Dajjal? Karena dia itulah rekayasa, sihir dan segala macamnya tadi. Dia akan bangkitkan orang-orang yang kita cintai. Bangkit, itu jin itu sebenarnya. Tapi menyerupai orang-orang yang kita cintai, dihidupkan. Ini aku bisa menghidupkan. Apa yang dia minta langsung terjadi. Itu Dajjal. Makanya banyak orang yang mengikut Dajjal. Setelah itu nanti ada Nabi Isa, dihantamlah Dajjal itu, matilah Dajjal tadi. Yang bisa membunuh Dajjal itu cuma Nabi Isa dan namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah yang akan membunuh Dajjal ini. Singkat cerita, yang membunuh Dajjal ini Nabi Isa alaihissalam. Nanti sampai di situ barulah nanti Nabi Isa turun, maka berimanlah banyak manusia. Sekian tahun Nabi Isa meninggal dunia, kalau tidak salah selama 40 hari saja Nabi Isa. Selepas itu meninggal lupa manusia kepada Allah tadi. Disitulah di saat manusia sudah lupa, disitulah kiamat kubur terjadi. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan bercita-cita ketemu Dajjal. Jangan ketika bercita-cita hari kiamat, ketemu hari kiamat. Nauzubillah. Mudah-mudahan masih jauh dari kita. Karena fitnah akhirat ini, akhir zaman ini luar biasa. Ya, nauzubillah. Jangan sampai kita ketemu Dajjal. Ya, karena kalau sudah ketemu Dajjal, untuk berlindung gimana Ustaz? Berlindung sama Allah. Ya, caranya gimana Ustaz? Makanya diusahakan baca, hafal surah Al-Kahfi. Surah panjang kali Ustaz. Kalau memang tak bisa semuanya, minimal 10 ayat surah Al-Kahfi. 10 ayat. Itulah perisai untuk biar tidak ngikut sama Dajjal. Makanya punya anak-anak nih, cucu-cucu nih, suruh mereka itu ngapal Quran. Salah satu untuk membentengi dari fitnah Dajjal. Insya Allah kita nggak ketemu Dajjal, insya Allah. Tapi anak cucu kita nggak tahu. Maka bentengi dia dengan Al-Quran. Ya, itulah salah satu perisai untuk menghadapi Dajjal. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu ya. Ada yang nanya lagi enggak? Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang alam kubur ya, azab kubur itu pasti hak ya, benar. Jadi nggak boleh ragu. Ada nggak ya Ustaz ya azab kubur? Ada. Nikmat kubur pun ada. Siapa yang mengingkari, rusak keislaman kita. Maka oleh sebab itu
Salah satu keimanan kita tentang akhirat, dan proses akhirat itu mulai dari alam barzakh. Maka di situ ada nikmat dan ada azab. Kita menghindar, menjauh dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada azab kubur. Salah satu yang paling banyak kena azab kubur, siapa saja itu? Mulai sekarang benerin tuh istinjaknya, ceboknya. Yang kedua, mulai sekarang jangan menghibahin orang, menggosipin orang. Mau laki-laki mau perempuan, ini suka sekarang. Memang zaman suka ghibah sekarang. Maka kalau memang nggak tahan tuh mulut tuh, diam, tidur. Daripada banyak baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan. Ini hadis yang kita bahas tadi terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan hadis derajat hadis sahih, karena berkaitan tentang azab kubur. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala daynan illa qadaita, wala maridan illa syafaita, wala musafiran illa wasalta, wala hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita wa yasarta ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم موتنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم موتنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada ibu bapak saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.